Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Edi Bagus Putra Putra, nomor 23, kelas 10 TGJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksekutif berhubung dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang definisi komputer. Definisi komputer adalah alat untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Dulunya, komputer dipakai untuk pengolahan data informasi yang hampir selalu berhubungan dengan aritmatika. Namun, komputer saat ini sudah banyak digunakan untuk berbagai aktivitas yang berkaitan dengan matematika. Komputer juga diartikan dengan perangkat elektronik yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan untuk menghasilkan informasi. Berdasarkan program dan data yang ada komponen-komponen komputer, yakni CPU, layar monitor, keyboard, mouse, dan juga printer. Yang kedua, ini ada bagian-bagian dari komputer. Yang pertama, motherboard, prosesor, hard disk, RAM, optical drive, floppy disk, VGA card, dan juga sound card. Di sini juga ada generasi-generasi komputer. Generasi pertama 1940 sampai 1959. Generasi kedua 1959 sampai 1965. Generasi ketiga 1960 sampai 1970. Generasi keempat 1971-an. Generasi kelima 1980 sampai sekarang. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Antanasov Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kalinya, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum atau UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian, pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer ini adalah inovasi yang signifikan dan generasi ini mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command Service Module. Digital Equipment atau Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM. Dengan komputer PDP dan fax-nya, komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh atau Unix.
Yang keempat, tuh generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ya, ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengaruh pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an lah ya. Mulai berkembang, dimulai dari komputer rumah dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam peran paten atas ponsel cerdas. Adapun di sini generasi kelima. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI. Teknologi yang memungkinkan pemadatan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini mulai berkembang sejak tahun 1980 hingga saat ini. Ciri lain komputer generasi kelima adalah penggunaan parallel processing atau pemrosesan secara paralel dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang terakhir ini ada sedikit kesimpulan dari saya ya. Kesimpulannya itu adalah sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa ternyata jauh sekali ya wajah dan fungsi komputer yang kita gunakan saat ini. Komputer pada awal kemunculannya hingga sekarang, komputer menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisah dari kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa ya, selalu gunakan sarana teknologi dengan pintar. Salah satunya, kamu bisa gunakan teknologi sebagai sarana pembelajaranmu dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Saya tutup presentasi ini dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.